Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Senang sekali kami bisa kembali hadir bersama Anda. Seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati Part 4. Sejenak aku dan Slamet terpana melihat kemunculan sesosok perempuan muda yang sepertinya baru terbangun dari tidur siangnya. Hanya mengenakan tank top dan celana pendek sebatas paha, wajah kusut dan rambut acak-acakan, serta mata yang menyipit menatap ke arah kami. Inikah Bu Ningsih, ibunya Ningrum? Itu Ambar, adikku, bisik Ningrum. Ah, pantas saja. Kecantikan gadis itu hanya sedikit di bawah level kecantikan Ningrum. Andai saja ia sedikit menunjukkan kesan ramah seperti kakaknya. Namun sayang, sifat gadis itu sepertinya sangat bertolak belakang dengan sang kakak. Dari raut wajahnya saja aku sudah bisa menilai kalau aku akan sedikit kesulitan bicara dengan gadis bernama Ambar ini. Ada apa? Tuh kan, baru sekali menyapa saja sudah kurasakan ada ketus di suaranya. Ada sedikit perlu dengan Bu Ningsih. Apakah beliau ada? Sahutku sedikit gugup. Sejenak gadis itu terdiam, sepertinya dia agak terkejut saat ku sebut nama sang ibu. Ada perlu apa? Tanyanya lagi, masih dengan nada ketus. Sedikit urusan bisnis. Lagi-lagi aku beralasan. Masuklah. Gadis itu memberi isyarat dengan menggelengkan kepalanya, lalu menghilang kembali ke dalam rumah. Aku menelan ludah. Sebuah sambutan yang kurang mengenakan. Bagaimana nanti aku menjelaskan soal Ningrum kalau cara bicara gadis itu saja sudah seperti itu? Mudah-mudahan sifat Bu Ningsih tak seperti anak bungsunya itu. Mas, kok malah ngelamun loh? Disuruh masuk tuh. Seruan Slamet mengagetkanku. Sebentar, Met. Aku tak ngatur nafas dulu, ujarku. Walah, baru juga lihat yang begituan, udah sesak nafas aja. Gimana kalau... Cerikis, sungutku. Aku lagi mikir gimana nanti ngomong soal Ningrum sama cewek tadi. Sepertinya agak galak, Met. Sama kayak Retno. Cie, masih inget sama Retno ternyata ya. Kuda Slamet. Wedus. Tanpa menanggapi gurauan Slamet, aku lalu melangkah masuk ke teras. Perasaanku semakin tak enak begitu menginjakan kaki di teras yang berubin mengkilap. Entah hanya perasaanku saja atau memang ada yang aneh dengan rumah ini. Yang jelas aku merasakan hawa yang berbeda. Hawa dingin yang menekan perasaan dan membuat bulu kuduku sedikit merinding. Singup kalau kata orang Jawa. Hati-hati leh, masuk ke rumah ini sama saja kamu telah masuk ke sarangnya kalah. Samar ku dengar suara serak dan berat dari arah belakangku. Seolah sang pemilik suara sedang berbisik di tengkuku. Udah deh, Met. Jangan bercanda. Ucapanku terhenti saat melihat Slamet ternyata masih berada di tengah-tengah halaman, memindahkan motor bututnya ke bawah naungan pohon mangga yang rimbun, mungkin agar tak kepanasan. Aku semakin merinding. Kalau Slamet masih di sana, lalu siapa yang berbisik tadi? Tak mungkin Slamet, karena jelas-jelas aku mendengar suara bisikan itu terasa sangat dekat. Ningrum? Tak mungkin juga, karena aku yakin suara tadi adalah suara seorang laki-laki. Kenapa, Mas? Kok bengong? Seru Slamet sambil melangkah mendekat ke arahku. Barusan kamu ngomong apa, Met? Aku balik bertanya. Aku nanya sampean kenapa? Malah bengong di situ. Bukan yang itu, yang sebelumnya. Apa? Aku ndak ngomong apa-apa kok.
Sampean lihat sendiri kan, tadi barusan aku mindahin motor. Sayang kalau kepanasan. Ada yang mengikutimu, Mas. Ningrum berbisik. Siapa? Apa Thomas? Sampean ini kok tiba-tiba jadi aneh gitu? Tanya Slamet. Aku lagi ngomong sama Ningrum, jelasku. Oh, harusnya aku yang nanya, Mas. Kenapa kamu bawa-bawa begituan ke sini? Ujar Ningrum. Bawa begituan apa toh? Lah itu perewanganmu. Perewangan? Perewangan apa? Jangan nakut-nakutin gitulah, Rum. Lihat penampilan adikmu tadi saja sudah serem. Ini malah kamu ngomong yang enggak-enggak. Loh, jadi bukan kamu toh yang bawa? Bawa apaan? Aku malah nggak ngerti soal yang begituan. Aneh, Ningrum menggumam. Kalau bukan perewangan kamu, lalu siapa dong? Ya mana aku tahu. Memangnya apa itu yang kamu lihat? Aku nggak bisa lihat, Mas. Tapi aku merasa ada yang mengikutimu semenjak tiba di depan gerbang tadi. Makanya aku nggak berani dekat-dekat sama kamu. Hawanya kayak berat gitu. Bikin aku pusing dan panas dingin. Aneh. Kini aku yang terheran-heran. Mungkinkah tadi yang berbisik memperingatkanku itu? Kok malah bengong di situ? Ayo masuk. Seruan Ambar dari dalam rumah mengejutkanku. Aku pun segera masuk ke ruangan tamu yang sangat luas dan mewah itu. Rasa takjub tak bisa aku bendung lagi. Seumur-umur belum pernah aku memasuki rumah yang semegah ini. Duduklah. Ujar Ambar yang kini telah berganti pakaian dengan kaos ketat yang meski masih menonjolkan beberapa bagian tubuhnya, namun terlihat lebih sopan daripada hanya mengenakan tank top seperti tadi. Meski bawahnya masih tetap sama dengan yang tadi, celana pendek longgar sebatas paha. Aku pun duduk di sofa empuk berlapis kain beludru halus itu, sambil sedikit menunduk. Tak sanggup membalas tatapan mata Ambar yang penuh rasa curiga itu. Sementara Slamet duduk di sebelahku, Ningrum seperti biasa memilih untuk berdiri di pojok ruangan. Sementara Ambar yang duduk di hadapanku menatapku dan Slamet secara bergantian, sambil tangannya mengelus-elus si Blacky yang mendekam di sebelahnya. Jadi berapa lagi yang harus kubayar? Tanya gadis itu tanpa basa-basi sama sekali, membuatku menjadi bingung sendiri. Bayar? Bayar apa? Tanya aku. Tadi kau bilang kesini karena ada urusan bisnis kan? Soal apa lagi kalau bukan soal hutang piutang dengan ibuku itu? Waduh, ternyata aku salah memilih alasan tadi, malah dikira debt collector. Sebenarnya aku datang kemari bukan karena soal itu. Lalu, Ambar semakin tajam menatapku. Aku hanya diminta tolong untuk menyampaikan pesan kepada Bu Ningsih, jawabku. Pesan apa? Dan dari siapa? Sebuah permintaan maaf dari Ningrum. Mbak Ningrum? Gadis itu menegakkan punggungnya, begitu nama sang kakak aku sebut. Oh, jadi kamu laki-laki bejat yang dulu membawa kabur kakakku. Masih punya nyali ya, kamu datang kemari. Bagus, jadi aku tak perlu repot-repot. Tunggu, jangan salah paham dulu. Cepat-cepat aku menukas, melihat perubahan sikap Ambar yang sepertinya menjadi sedikit beringas itu. Bukan seperti itu. Aku bukan laki-laki yang kau maksud itu. Bahkan aku sama sekali gak mengenal kakakmu. Aku hanya tak sengaja bertemu dengannya. Lalu... Oh, alasan. Kau pikir aku akan percaya begitu saja dengan kata-katamu itu? Paling juga kalian sekarang telah menyesal. Dulu nekat kimpoi lari. Terus sekarang hidup kalian susah. Dan bermaksud kembali ke sini, berharap mendapat belas kasihan. Ambar? Tanpa sadar aku menyebut nama gadis itu dengan nada agak keras. Maaf. Tapi aku memang bukan laki-laki yang kamu maksud itu. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi aku kesini hanya sekedar untuk menyampaikan pesan dari Ningrum itu. Dia minta maaf karena dulu tak mendengar kata-kata Bu Ningsih dan malah mengikuti cowoknya kabur dari rumah. Itu saja. Soal kamu mau percaya atau tidak, itu bukan urusanku. Yang penting aku sudah menyampaikan pesannya. Yuk Met, kita pulang.
Kucolek Slamet yang sejak tadi hanya diam mendengarkan obrolan kami. "Tunggu," ujar Ambar akhirnya. "Di mana Mbak Ningrum sekarang? Dan kenapa dia tak datang sendiri ke sini?" "Soal itu aku nggak tahu, tapi aku ketemu dia di Waduk Kedung Jati sana." "Kedung Jati?" "Iya, aku tinggal di sana. Jauh-jauh datang kemari hanya untuk menyampaikan pesan itu. Tapi malah..." Maaf." Suara Ambar terdengar sedikit melunak. "Duduklah kembali. Masih ada yang ingin kutanyakan. Oh ya, kalau boleh tahu, siapa namamu?" "Indra, dan ini temanku Slamet." Sedikit kesal aku memperkenalkan diri. Gadis ini seenaknya saja berkamu-kamu kepadaku, padahal sudah jelas aku jauh lebih tua darinya. "Mas Indra?" Seolah tahu yang kupikirkan, kini gadis itu menambah embel-embel kata mas di depan namaku. "Jadi Mas Indra ketemu dengan kakakku di Waduk Kedung Jati?" "Ya," jawabku singkat. "Apa yang dilakukannya di sana?" "Aku nggak tahu." "Lalu kenapa bukan Mbak Ningrum sendiri yang datang kemari? Kenapa justru menyuruh Mas Indra yang katanya tadi nggak saling mengenal sama sekali? Sudah lupa jalan pulang ke rumah sendiri? Atau malu karena..." "Bukan nggak mau, tapi nggak bisa." "Nggak bisa?" "Ya kalau bisa mungkin sudah semenjak dahulu Ningrum pulang." "Kenapa?" "Karena..." Sampai di sini aku kembali bingung. Haruskah aku bicara jujur kalau Ningrum sudah mati dan yang kutemui hanyalah arwahnya, atau aku berbohong saja kalau kakakmu itu sudah mati? Tiba-tiba Slamet nyeletuk, membuatku menepuk jidat seketika. Anak ini seenaknya saja kalau bicara. Mati. Kini Ambar menatap ke arah Slamet. "Iya, temanku ini digentayangi arwah kakakmu, sampai nyaris terkencing-kencing karena ketakutan. Makanya kami bela-belain datang ke sini dan menyampaikan pesan kakakmu itu agar dia nggak meneror kami lagi." "Slamet?" bentakku kesal mendengar Slamet bicara belak-belakan seperti itu. "Lagian dari tadi ngomong kok bulet-bulet nggak jelas gitu. Tutup poin begini kan cepet, kelar urusannya." Sungut Slamet yang sepertinya juga merasa kesal dengan sikap Ambar. Ambar sendiri kini menatap ke arahku dan Slamet secara bergantian. Entah apa yang dipikirkan gadis itu, aku hanya bisa menunggu apa tanggapannya setelah mendengar kata-kata Slamet barusan. "Kalian boleh pulang sekarang dan jangan pernah kembali lagi ke sini," kata Ambar akhirnya setelah terdiam selama beberapa detik. "Jadi, kalian pikir aku anak kemarin sore yang bisa kalian bodoh-bodohi dengan cerita konyol seperti ini? Jelek-jelek begini aku juga pernah sekolah. Arwah gentayangan? Konon kalian pasti dukun abal-abal yang mau menipuku kan? Pergi sekarang, atau kusuruh Blackie untuk mengusir kalian." "Tapi..." "Pergi kataku. Atau kau punya tai lalat di bokong sebelah kiri. Sampai kelas 2 SMA, kau masih suka ngompol kalau tidur dan juga ngiler. Entah kesurupan setan dari mana." Aku mengatakan kata-kata yang dibisikkan Ningrum kepadaku itu dengan cepat. "Apa?" "Ya, barusan Ningrum berkata begitu. Itu rahasia yang hanya kalian berdua yang tahu kan? Jadi..." "Ya, dia di sini Ambar, duduk di sebelahmu. Dia ingin memelukmu, tapi tak bisa, karena memang dia tak bisa menyentuh apa-apa. Karena itulah dia meminta bantuanku untuk menyampaikan pesannya padamu, juga kepada Bu Ningsih. Dia menyesal atas apa yang telah ia lakukan dulu, dan dia tak akan pernah bisa tenang di alam sana selama kalian belum mau memaafkannya." "Mbak Ningrum?" Luruh sudah kegarangan yang sejak tadi diperlihatkan oleh gadis bernama Ambar itu. Tubuhnya terkulai lemas menyandar pada sandaran sofa. Pelan namun pasti, mata gadis itu mulai berkaca-kaca. Sejenak suasana menjadi hening. Kubiarkan gadis itu meresapi kesedihannya. "Apa yang diceritakan Mbak Ningrum kepada kalian?" Pelan gadis itu akhirnya bertanya. "Tak banyak, seperti yang kubilang tadi. Dia hanya memintaku untuk menyampaikan pesannya itu." "Kenapa dia bisa meninggal?"
Aku tak tahu di mana makamnya. Bisa kalian mengantarku ke sana? Aku juga nggak tahu. Terpaksa aku berbohong. Tak etis rasanya kalau harus kuceritakan bagaimana Ningrum bisa meninggal dan di mana sekarang jasadnya bersemayam. Ah, sayang sekali Mbak Ningrum. Dia satu-satunya saudara yang kumiliki. Dan sekarang dia benar-benar pergi tanpa aku bisa untuk mengunjungi makamnya. Gadis itu mulai terisak. Mas Indra, tak bisakah Mas Indra menanyakan kepada Mbak Ningrum di mana ia dimakamkan dan laki-laki yang dulu membawanya kabur itu? Aku menggeleng karena kulihat sosok Ningrum yang kini duduk di sebelah Ambar itu juga menggeleng. Sepertinya Ningrum tak mau menambah kesedihan Ambar dengan menceritakan soal kematiannya. Sayang sekali, Ambar mendesah. Tanyakan kepada Ambar, di mana itu? Kudengar Ningrum berbisik. Sedikit aneh memang. Setiap kata yang diucapkan Ningrum cuma terdengar seperti sebuah bisikan di telingaku. Padahal jarak kami duduk agak jauh terhalang oleh meja kaca yang lumayan besar. Ningrum ingin melihat ibunya. Di mana Bu Ningsih sekarang? Di lantai atas. Sudah beberapa bulan terakhir ini kesehatan ibu memburuk. Mungkin karena terlalu memikirkan Mbak Ningrum. Dan karena itu juga tadi kukira kalian adalah penagih hutang. Karena semenjak kepergian Mbak Ningrum dan ibu sakit, bisnis keluarga kami berantakan. Kami terlilit hutang. Dan boleh kami menengok ibumu? Ujarku cepat, memotong ucapan Ambar tentang kondisi keluarganya yang sepertinya sekarang tidak baik-baik saja. Dan siapa yang menyangka pertanyaan yang barusan itu sepertinya sebuah pertanyaan yang akan aku sesali seumur hidup. Karena di lantai atas rumah itu, tempat Bu Ningsih beristirahat, sesuatu yang lebih buruk ternyata telah menungguku. Klak. Suara anak kunci yang diputar Ambar menggema di ruangan lantai 2 yang luas, namun hening itu. Bau tak sedap segera menguar keluar begitu gadis itu membuka pintu satu-satunya kamar yang berada di situ. Bau anyir bercampur busuk yang membuat perutku merasa mual tiba-tiba. Selamat bahkan tanpa segan segera menutup hidungnya dengan ujung kerah bajunya. Maaf kalau keadaannya seperti ini. Ambar mempersilahkan kami masuk ke kamar itu. Sedikit ragu aku melangkah masuk, begitu juga dengan Slamet. Sementara Ningrum samar ku dengar gadis itu berbisik dari arah belakangku. Aku tunggu di luar dulu ya mas. Tolong tanyakan kepada ibu, kalau dia berkenan memaafkanku, aku akan ikut masuk. Tapi kalau tidak... Ningrum tak melanjutkan bisikannya, namun aku paham. Gadis itu sepertinya masih sedikit ragu. Maka ku iakan saja permintaannya itu dengan anggukan kepala. Kamar yang berukuran lumayan besar itu, sekitar 4 kali 5 meter, nampak sedikit kosong. Hanya ada sebuah ranjang dengan sesosok tubuh yang terbaring lemah di atasnya. Tubuh renta, kurus kering yang sepertinya berada dalam keadaan hidup dan mati. Terlihat dari tarikan nafasnya yang tersendat-sendat. Ambar menyalakan lampu, kini ruangan itu menjadi terang benderang. Dan aku bisa semakin jelas melihat sosok di atas ranjang itu. Tubuh kurus yang hanya menyisakan tulang terbungkus kulit yang keriput dan menghitam tertutup kain jari dari ujung kaki hingga pertengahan dada. Tak ada reaksi apa-apa dari sosok itu, dan kami semua memasuki kamarnya. Matanya yang sangat cekung menjorok ke dalam, menatap nyalang langit-langit ruangan, nyaris tanpa berkedip. Sejak kapan ibumu seperti ini? Tanyaku pada Ambar sambil mendekat ke arah ranjang itu, agar bisa lebih jelas lagi melihat kondisi perempuan tua itu. Sungguh hanya rasa iba yang mampu menuntun langkahku untuk mendekat. Bau tak sedap yang sepertinya memang berasal dari tubuh renta itu sudah tak kupedulikan lagi. Beberapa bulan terakhir ini, jawab Ambar pelan. Nada suara gadis itu sudah melunak kini. Semenjak kepergian Mbak Ningrum, kondisi kesehatan ibu memang semakin memburuk. Namun baru sekitar 3 bulanan ini, beliau benar-benar down. Tak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya terbaring lemah di atas ranjang begitu.
Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit saja? Tanyaku. Sudah sering, bahkan beberapa kali opnam, sampai hampir menguras semua tabungan yang kami miliki, tapi tak ada perubahan sama sekali. Akhirnya aku memutuskan untuk merawatnya saja di rumah. Dan selama ini hanya kamu sendiri yang merawatnya. Ya, siapa lagi? Hanya Mbak Ningrum, saudara yang kumiliki, tapi dia malah... Ya, aku mengerti. Gumamku sambil menarik kursi dan duduk di samping ranjang itu. Nggak nyoba cari cara lain, pengobatan alternatif misalnya. Sudah juga, tapi hasilnya sama saja. Bahkan orang terakhir yang aku undang untuk mengobati beliau, begitu melihat kondisi ibu langsung kabur tanpa pamit, bahkan sebelum sempat melakukan apa-apa. Memangnya ibumu ini sebenarnya sakit apa toh, Mbak? Selamat ikut bertanya. Entahlah mas, dokter sendiri tak bisa menjelaskan secara pasti. Antara dokter yang satu dengan yang lainnya punya diagnosa yang berbeda-beda. Tapi intinya sih sakit tua. Meski sebenarnya usia ibu belum terlalu tua. Sakit tua? Jompo begitu maksudnya? Tanya Selamat lagi. Ya kurang lebihnya begitu mas. Ambar menarik kursi dan ikut duduk di sebelahku. Mas, boleh aku sedikit bertanya? Iya. Aku menoleh sejenak ke arahnya. Kalau menurut Mas Indra, bagaimana kondisi ibuku ini sebenarnya? Tanya gadis itu sedikit ragu. Kenapa bertanya seperti itu kepadaku? Heran aku balik bertanya. Tadi Mas bilang kalau ketemu dengan arwah Mbak Ningrum. Itu berarti Mas bisa melihat makhluk halus kan? Apa Mas punya kemampuan lebih gitu? Kalau iya mbok tolong dilihat kondisi ibuku ini. Siapa tahu beliau berjodoh dengan Mas dan bisa sembuh. Atau paling tidak... Ambar, aku menukas pelan. Aku bukan orang seperti itu. Maaf, bukannya aku tak mau membantu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Aku bukan dukun atau paranormal. Soal aku bisa ketemu kakakmu itu, aku sendiri juga tak tahu kenapa bisa begitu. Maaf kalau begitu mas. Kukira... Tapi tak ada salahnya kan mas kalau dicoba dulu. Siapa tahu ada sebuah keajaiban. Gadis ini sebegitu putus asanya kah ia sampai berkata seperti itu. Dan lagi-lagi rasa iba yang membuatku tak bisa menolak permintaannya. Aku mengangguk meski tak tahu apa yang harus kulakukan. Jujur ya Mbar, seperti yang kubilang tadi, aku tak tahu apa-apa soal yang seperti ini. Tapi paling tidak akan kucoba untuk mendoakan ibumu, ujarku setengah tak yakin. Aku lalu memegang tangan Bu Ningsih sambil memejamkan mata dan membaca doa-doa sebisaku. Intinya memohon kepadanya agar berkenan untuk memberi kesembuhan pada si sakit. Suasana hening sejenak hingga aku dengar jelas bisa mendengar desahan nafas perempuan tua yang tersendat-sendat itu. Dan di antara desahan nafas itu, samar-samar ku dengar suara bisikan yang entah dari mana asalnya. Le, orang itu sudah bukan Bu Ningsih lagi. Bu Ningsih sudah mati. Yang ada di hadapanmu itu hanyalah raga Bu Ningsih yang sudah dirasuki oleh iblis. Iblis kejam yang menunggu tumbal terakhir. Tumbal yang telah dijanjikan oleh Bu Ningsih dahulu kala. Tumbal anak pertama yang belum sempat ditunaikan oleh Bu Ningsih. Aku sampai terloncat kaget mendengar bisikan itu. Peganganku di tangan Bu Ningsih buru-buru kulepaskan. Mataku nanar menyapu ke seluruh penjuru ruangan. Hanya ada Selamat dan Ambar di situ. Lalu suara bisikan itu, suara yang sama seperti yang kudengar saat hendak memasuki rumah megah ini. Suara bernada berat dan berwibawa. Kenapa mas? Ambar bertanya heran melihat tingkahku yang seperti orang kebingungan. Enggak kok, enggak apa-apa. Jawabku sedikit gugup. Bagaimana keadaan ibu? Tanyanya lagi. Ya mudah-mudahan Tuhan mendengar doaku Mbar. Dan penyakit ibumu ini segera diangkat olehnya. Lagi-lagi aku menjawab sekenanya. Amin. Terima kasih banyak mas, ujar Ambar. Oh ya, soal Mbak Ningrum bagaimana mas? Tadi mas bilang kalau Mbak Ningrum ingin menyampaikan sesuatu kepada ibu.
Ah iya, aku sampai lupa. Ningrum tadi menunggu di luar kamar ini. Tadi dia bilang kalau Bu Ningsih bersedia menemui dan memaafkannya, baru dia akan ikut masuk. Tapi kalau tidak, kasihan sekali nasibmu, Mbak. Ambar mendesah. Bisa tolong ajak dia masuk saja, Mas. Dengan kondisi seperti ini, aku yakin Ibu pasti akan memaafkan Mbak Ningrum. Siapa tahu setelah bertemu dengan Mbak Ningrum, kondisi Ibu bisa membaik. Kembali aku merasa ragu bagaimana kondisi Bu Ningsih akan membaik kalau mendapati kenyataan bahwa anak yang dirindukan selama ini kini datang hanya dalam bentuk arwah. Tapi bisikan aneh tadi, tumbal yang belum selesai dituntaskan, dan anak sulung. Bukankah Ningrum anak sulung Bu Ningsih? Mungkinkah ajak anak itu masuk? Kalau kau ingin mengakhiri penderitaan Bu Ningsih, tapi kau juga akan ikut menanggung resikonya. Kembali bisikan aneh itu menggema di otakku, membuatku semakin tak tahu apa yang harus kulakukan. Kepalang tanggung, akhirnya kuturuti saja bisikan itu, meski aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Segera aku panggil Ningrum masuk, dan benar saja, begitu Ningrum melangkah memasuki kamar itu, sesuatu yang di luar jangkauan akal sehatku pun terjadi. Sesuatu yang di luar jangkauan akal sehatku pun terjadi tepat di depan mataku. Nah, sahabat sejuta kisah, kejadian apakah yang menimpa Indra saat itu? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian selanjutnya, yaitu bagian kelima dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Semboja Kedung Jati. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.